Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semuanya, sahabat santri batik dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam ini bisa ketemu lagi. Untuk kesempatan kali ini kita mau bahas sedikit yang berbeda dari konten-konten sebelumnya, yaitu tentang kehidupan anak muda, terutama yang sekarang mungkin banyak kita lihat ya, itu dari sisi kehidupan anak pang. Kehidupan anak pang sendiri mungkin kaum marginal lah ya, ini masih kaum marginal. Jadi mungkin selama ini kita sering melihat di jalan-jalan ya, kadang mereka berkelompok ya, kehidupannya seperti itu, dan mereka cenderung mungkin kebanyakan ya ini pakaiannya apa adanya lah. Kita tidak tahu kondisi mereka di keluarga seperti apa, dasarnya mereka itu keluar dari kehidupan di keluarga seperti apa dan lain-lain, kita tidak tahu. Cuma yang menjadi pemikiran kami, kenapa ini ya, kalau sudah masuk ke lingkaran itu kok keluarnya sulit gitu ya, malah cenderung sulit ditarik dari lingkungan seperti itu. Kita mau coba ungkap, barangkali ada sisi gaibnya atau sisi lain yang kita tidak tahu, dan mudah-mudahan dari konten ini ada pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya lah, seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Langsung Mas ya, taruh anak dengan jinsang yang gaib terkuat yang menaungi anak-anak pan, yang membuat mereka sulit untuk keluar dari lingkarannya yang sulit untuk ditarik kembali ke keluarganya masing-masing, yang mempengaruhi yang terkuat dengan izin sang yang Ustaz. Gaib terkuat tertarik Allah hadir masuk ke pelajaran. Ya, tetap jadi penonton yang bijak, ambil hikmahnya dari konten yang kita hadirkan hari ini. Sinkron dan komentar, selain yang saya maksud, selain yang saya tuju, semuanya semua selain yang saya maksud, selain yang saya tuju, semua meledakan otomatis bisa bahasa Inggris. Selamat malam. Selamat malam. Ini dengan golongan apa ini? Golongan iblis. Iblis? Iblis dari mana, Iblis? Iblis yang ada di jalan-jalan. Kamu yang di jalan-jalan? Ya, tujuanmu apa di jalan itu? Ya, mencari jiwa-jiwa yang terkekang. Mencari jiwa-jiwa yang terkekang. Ada misi apa enggak yang sebenarnya jadi misi kamu? Dan tidak bisa bicara bohong otomatis.
cuma bisa bicara jujur. Kamu ada misi apa sebenarnya? Ya misinya menggoyahkan umat manusia biar enggak ingat kepada yang kuasa. Itu misi utamanya itu. Ini kalau saya dengar kan ini ya, solidaritas mereka itu sangat kuat. Padahal kalau sifatmu sendiri kan sebenarnya kan bertolak belakang dengan itu. Nah, kenapa kok ini anak-anak seperti itu katanya kok solidaritasnya sangat tinggi antar temannya, kok bertolak belakang dengan sifat-sifat kamu itu gimana? Tujuannya apa sebenarnya? Apa kamu yang mempengaruhi mereka berpikir seperti itu? Enggak, kamu cuma menunggangi. Dari pertama-tama kan manusia itu ada korin. ya. Dari korin itu dia menyaring apa yang di pikiran orang-orang itu, Lalu memberi dukungan. Semakin mereka menjadi dia udah memerdekakan dirinya. Kami menunggangi dan kami menggencet korin itu, dan kita masuk. Kalau udah di jalan, yaitu kami yang berperan penuh. berarti yang berperan penuh itu ya kamu kalau sudah ketarik ke situ, ke jalan itu ya. Ini yang saya kadang ini ya heran juga ini. Kenapa ya kalau misalnya sudah masuk ke situ, lingkungan situ, kok sulit sekali ini ya ditarik keluar dari lingkaran mereka itu? Kenapa? Apa ada faktor dari kamu? Apa memang itu dasarnya memang keinginan mereka sendiri? Dasarnya keinginan mereka sendiri. Jadi kami cuma menyirami kenikmatan. Itu kebebasan itu. Kebebasan. Itu ada enggak artinya yang jadi sasaran itu karakter orang seperti apa mungkin yang biasanya sering ini jadi sasaran kalian itu, kondisi kejiwaan mereka yang seperti apa milih-milih, apa asal nimbrung aja? Maksudnya kan gini, kamu kan punya kaki tangan kan. Kaki tangan itu artinya yang sudah ada di lingkaran itu dulu, gitu ya. Apa kamu yang bisiki biar narik ini banyak-banyak itu? Iya, kami membisiki. Jadi kalau udah masuk di jalan, dia udah merasa merdeka, hatinya udah merdeka, udah bebas keluar dari ya sebenarnya aturan keluarga itu. Punya tujuan sendiri. Dia juga ingin cari jalan sendiri, tapi karena banyak aturan dia keluar dari keluarga. Ya kami menunggangi, membisik-bisiki biar tambah ini. Semakin banyak ketemu, banyak teman, dia semakin nyaman. Ya, ini pertanyaan saya dari beberapa kejadian atau artinya di masyarakat itu ada juga yang memfilmkan, istilahnya ya, memfilmkan tentang kehidupan ini ya, anak-anak jalanan ini. Lalu efeknya sepertinya kok luar biasa ini, malah semakin menarik
apa namanya, justru anak-anak itu ya, kayak pengangkatan kayak gitu, kayak promosi itu ya. kayak promosi semakin banyak. Ya itu kami juga yang membisikin, bikin yang kayak lihat gitu. itu. Ya kita masuknya ya dari situ, manusia kemampuannya apa, jadi kita masuk Ya. ngasih ide-ide yang kayak gitu. Oh berarti semakin ini ya, semakin dipublikasi itu, Semakin dipublikasi ya semakin kayak menarik, itu. semakin banyak. Manusianya aja yang sok pinter. Dikiranya ini yang angkat kehidupan ini bisa diambil pelajarannya, malah justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya. Gitu. Berarti dulu tahun berapa itu ada film ya, film tentang anak-anak pang itu. Setelah ada film itu jumlahnya lebih banyak lagi, jumlahnya yang ketarik masuk ke lingkaran itu. Iya, semakin banyak, semakin ada ide-ide baru buat pengungkapan anak-anak jalanan. Iya. Semakin banyak yang Tertarik. Iya, semakin tertarik. Ini kayaknya cocok sama saya ini mungkin ya. Atau saya ini di rumah misalnya kok banyak aturan, banyak tekanan, itu saya malah kecenderungannya malah larinya ke sana ya. Bukan malah jadi pelajaran, malah jadi seperti itu. Oh gitu. Berarti ini ya malah dampaknya atau efeknya malah negatif ya berarti ya. Sekarang saya tanya ini di lingkaran anak pang itu sendiri, sebenarnya hal yang bersifat mistis itu ada enggak? Atau artinya dari beberapa orang mungkin di lingkaran itu yang punya istilahnya yang berhubungan dengan mistis lah, barang-barang atau mungkin apa ketika mereka di jalan itu ada. Mereka kan juga ingin menjaga diri. Oh iya. Ketemu lawan juga mereka butuh perisai lah, butuh perlindungan ini ya, untuk melindungi dijaga diri itu. Masalahnya mereka nggak ada yang ngasih petunjuk. Nah itu dapatnya itu sebelum mereka terjun, apakah setelah mereka atau apa namanya setelah mereka masuk ke lingkaran itu? Setelah masuk ke lingkaran itu kan ketemu sama senior. Dari senior itu kan yang sudah pernah menjalani, dan dia menawarkan ini itulah. Ini saya tanya efeknya kalau jangka panjang ya, efek jangka panjangnya ya. Ini yang di apa namanya yang terjadi pada ini jasad atau mungkin psikologi orang yang masuk ke lingkaran itu apa yang berbahaya? Yang berbahaya kalau semakin dalam ya semakin hilang, sukma mereka semakin hilang. Oh diambil kamu itu? Iya. Dan yang menggantikan ya kami. Oh lama-lama berarti semakin lama diganti sama kamu itu? Iya. Jadi seperti kesadarannya itu semakin hilang itu? Semakin naluri binatangnya itu semakin ada. Oh gitu. Nah ini saya tuh nggak pernah lihat anak pang sakit itu ya, di pinggir jalan misalnya mereka lagi sakit atau apa, nggak pernah lihat itu. Apa memang ini ada semacam perlindungan dari kalian sebenarnya itu? Ya mereka tidak merasakan hawa yang kayak gitu. Jadi mereka keluar sudah merdeka, sudah nyaman, sudah ada yang nganggep. Dari teman-teman solidaritas kalau di bangsa kalian kan. Oh gitu.
bahasa solidaritas itu mereka udah kayak punya keluarga. Jadi tidak merasakan apa-apa, nggak dirasa, ya punya rasa sakit tapi nggak dirasa. Oh, jadi mereka seperti ini ya, dianggap itu ya sama komunitasnya, Iya. seperti punya keluarga yang bisa mengerti dirinya itu ya. Tapi efek buruknya tadi ya, Iya, efek jangka panjangnya jangka seperti panjangnya seperti itu. kalian ambil itu rusuknya. Kadang-kadang kan orang-orang menganggap remeh, menganggap sampah, Iya. mereka semakin menjadi. Oh gitu. Jadi mereka kayak keluar dari zona manusia gitu. Iya. Sudah nggak dianggap, kayak bikin wadah sendiri. Itu gini, kalau misalkan sudah terlanjur masuk ke situ, itu cara yang bisa mungkin keluarganya tempuh biar anggota keluarganya yang masuk ke lingkaran itu bisa keluar dari situ. Itu caranya bagaimana? Ya, Dari beberapa orang yang mungkin sudah keluar, mungkin kondisi yang kamu tahu kan mungkin ada. Kenapa kok mereka bisa sampai keluar dari lingkungan itu atau lingkaran itu? karena mereka sudah dianggap, dianggap kembali. Kalau belum dianggap ya, kalau nggak ada yang percaya sama dia nggak bakal keluar. Oh gitu. Berarti pihak keluarga itu harus pendekatannya halus itu ya? Nggak bisa artinya kasar itu ya? Berarti intinya perhatian ya, perhatian dari Kurang keluarga perhatian. Iya. Dan jiwa mereka itu berontak dengan kondisinya itu. Iya. Ya, dari salah dari keluarga mereka juga. Kalau ini ya, kamu kan di sini tahu nih kegiatannya diantaranya ya, bisa tahu dan di sana. Ini ru'yahan seperti itu. Ya bisa lihat ya. Ini kalau misalkan dari anggota keluarga itu sering dibersihkan seperti itu ya, kalau dibersihkan terus itu, apakah ini efek-efek atau mungkin keinginan untuk seperti tadi bebas dan lain-lain, kalau dibersihkan seperti itu kemudian diberikan pendekatan yang halus itu bisa lepas? Bisa. Jalan satu-satunya ya dirangkul lah mereka. Dirangkul kembali. Berarti peran keluarga sangat penting dong itu ya? Penting banget. Yang bisa menolong ya keluarganya sendiri. Ya sebentar ya, ini pesan untuk ya mungkin ada anggota keluarganya yang sampai lepas masuk ke lingkaran anak-anak jalan seperti itu ya, mungkin ada ini ya, perhatian khusus, perlakuan khusus yang tadinya mungkin dari satu sisi agak ini menekan ya, mungkin ini harus diperbaiki sedikit ya, artinya ngalahi lah istilahnya kalau orang Jawa bilang, dirangkul kembali. Jadi tidak sekedar artinya dipaksa ditarik ya, mungkin pendekatannya pelan-pelan ya, berarti ya pelan-pelan seperti itu, artinya jangan dipojokkan dengan disalah-salahkan atau dipojokkan seperti itu. Dilanjut lagi tadi, berarti salah satunya ya dari sisi ini ya, rohaninya juga dibersihkan juga ya. Jangan satu-satunya. Berarti, nah lalu kalau ini misalnya orang tuanya sudah meninggal atau bercerai, ya kan kondisi keluarga kan macam-macam. Itu mungkin bagi anggota keluarga yang mau ini pengen narik kembali masuk keluar lah istilahnya ke kehidupan masyarakat lagi, itu jalannya gimana jalannya?
yang dibikinin wadah, mereka dianggap dibikin wadah, kasih keterampilan. Oh gitu, biar ada kesibukan lain itu ya. Iya. Berarti intinya mereka tuh sebenarnya pengen dirangkul ya. Pengen dirangkul. Itu kan mereka nggak dianggap, jadinya mereka menyakiti diri sendiri kan. Badannya ditato, Iya. kupingnya dikasih lobang, Iya. dikasih apalah gitu. Itu dia menyakiti diri itu. Ya dia merdeka, dia itu udah, ini aku loh damai, aku kayak gini. Iya. Sepertinya ini kalau diungkap semakin dalam itu ya tentang perasaan lah mungkin ya, perasaan. Jadi kalau kita bahas dari berbagai sisi ya mungkin ada semua, tapi yang paling paling kuat dari hasil tadi perbincangan saya dengan yang di dalam tubuh mediator itu ya itu perlakuan mungkin anggota keluarga atau kondisi keluarga yang tidak harmonis itu juga bisa mempengaruhi ini. Artinya mungkin seorang anak itu kan tertekan. Sudah. Iya. Ini saya kira itu dari hasil perbincangan kami ya. Mudah-mudahan ada manfaat dari yang bisa Anda simak hari ini. Ya sudah ya. Ini terima kasih buat keterangannya. Ini sebelum keluar dan sisa-sisa yang di dalam tubuh mediator tertembak jadi musim otomatis. Kun fayakun. Terus sampai lafaz Allah dari jidat. Lafaznya menyala tembus masuk. Wujudnya dan bicara kembali seperti awal. Cahaya keimanannya tetap menyala di dalam. Atasannya atau teman-temannya tidak ada yang bisa melihat cahaya keimanannya tertutupi. Cahaya keimanan tertutup. Yang terlihat adalah wujud aslinya seperti tadi. Kun fayakun. Dah ya, nanti tugasnya ganti ya. Ganti teman-temannya yang di jalan tuh kamu muslimkan ya. Seperti jadikan seperti kamu. Bentar, tersambut dengan sisa kalau iya nggak tentu mati otomatis mati hancur karena pecah. Udah ya, itu seperti itu tugasnya ganti, sama-sama bisiki, sama-sama dongplangi, tapi di arah yang berbeda dari yang tadi, sebaliknya ya. Nanti dibisiki biar ini lagi semangat buat kembali lagi ke masyarakat ya, biar berguna untuk masyarakat juga untuk masa depannya lah ya. Semua orang kan punya ini ya, kesempatan ya, punya kesempatan lagi. Jadi saya kira itu ya. Nanti diajak temannya yang banyak, terus dibantu anak-anak yang tadi seperti itu. Silakan bisa keluar dari itu. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyamuk apa sih? Ini tayangan yang mungkin agak berat ya, berat untuk kondisi keluarga tertentu yang tidak semua keluarga itu sama kan. Jadi mudah-mudahan dari hasil dialog kami tadi menjadikan pelajaran untuk saya pribadi, juga mudah-mudahan untuk masyarakat yang
atau sahabat-sahabat subscriber yang dimanapun berada ya, mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari kondisi yang semacam ini dan diberikan keharmonisan sehingga bisa mendidik anak dan memberikan nafkah lahir batin untuk mereka. Saya kira itu, terima kasih. Bila ada salah kata mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.